Ya, Bapak dan Ibu-ibu semuanya, ini tadi jenengan sudah dibagi menjadi 3 kelompok ya. Sudah didiskusikan gitu ya. Nah, apa ini nanti begini. Kalau ini tadi sudah dibagi kelompok, ini nanti ibu-ibu semuanya sesuai dengan kelompoknya masing-masing ini mendiskusikan dengan kelompoknya hasil dari apa permasalahan umum yang terjadi gitu. Tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa kalau kondisi dan persoalan di lansia terkait dengan apa fisiknya seperti apa, spiritualnya seperti apa, terus apa psikososialnya seperti apa, yaitu silahkan ya dirembuk dengan kelompoknya dan itu nanti apa dipresentasikan satu persatu. Hadiah nanti bisa difahami? Oke Pak. Ya, monggo nengatan. Ya, Bapak dan Ibu semuanya sudah 5 menit, sudah selesai ya? Ampun Pak. Ya, sudah selesai, alhamdulillah. Terima kasih. Nah, ini kelompoknya siapa dulu yang ingin menyampaikan apa hasil diskusi di kelompoknya? Silahkan maju. Sinten rumiyin? Saya Pak. Oh ya, Pak Heri. Ya, monggo Pak Heri maju ke depan. Ini ada apa? Ditempel sini Pak Heri. Nggih, ditempel sini. Nah, saya bantu. Ini Pak, persoalan lansia ingkang fisik ini sering mengompol sembarangan Pak. Sering mengompol sembarangan, nggih terus. Rambutnya berubah warna, terus putih ngoten Pak. Nggih, Ganteng. Kemudian giginya mulai ngompong, giginya mulai ompong. Ini adalah perubahan ya dari kondisi dari apa lansia dilihat dari fisiknya. Oke, kita berikan aplaus untuk Pak Heri. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Heri. Monggo silakan duduk. Selanjutnya, oke, Mbak Risma dulu, Mbak Risma dulu. Nanti carry. susi ini kok meyalan. Nah, aku pengen. Dan kalau ditaruh Mbak Risma ya. Niki wau persoalannya psikologis Pak. Nggih. Kelompok-kelompok diskusi ini contohnya niku sering emosi, Nggih. sering murung, depresi itu terus ngoten niku. Jadi ini adalah apa kondisi atau persoalan psikologis yang dialami oleh lansia, emosi, murung dan depresi. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Bu Risma. Luar biasa. Ya, selanjutnya monggo. Ini Pak, ini Pak. Dibantu Bu Susi? Ya, kita berikan aplaus dulu biar Bu Devi semangat, ya. Biar Pak Devi semangat. Pak, Bu Susi, ya. Monggo. suami kula nang iki. Oh, ngaten. Niki permasalahan wau kan kebagian ingkang permasalahan yang menyangkut spiritual utawi masalah rohani ngoten niku wau Oke. permasalahan yang muncul itu jarang beribadah Pak. Dan nomnya itu ora tau beribadah kuwi tambah males. Katanya ngoten niku. Iya. Terus nomor kali itu arogan Pak. Bener dhewe wong tak saja Pak. Oh, nggih. Mbok menawi niku Pak. Jadi ada 2 hal yang dipetakan oleh kelompoknya Bu Susi terkait dengan kondisi dan persoalan lansia di spiritualnya, jarang beribadah dan arogan. Oke. Kita berikan aplaus untuk Bu Devi. Ya. Ini tadi sudah 3 kelompok sudah luar biasa menyampaikan hasil diskusinya. Dan ini tadi saya rasa cukup dinamis diskusi di kelompoknya masing-masing. Luar biasa Bapak dan Ibu semuanya. Nah, apakah ada yang ingin menambahkan ya dari
bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dari hasil diskusi kelompok ini. Monggo. Ya, apa? Nggih, menika anu Pak. Persoalan psikologis lansia niku nggih. Nggih, pripun? Kalau lek bae ngoten niku kan selain sering emosi ngoten niku biasanya tiba-tiba nangis ngoten niku lho Kak. Kan nggih mboten enten alasane gek nangis. Tiba-tiba nangis nggih. Nggih. Apakah ada yang lain? Bu Mei? Napa meneh nggih? Mungkin nggih niku Pak, saknepos kula. Selain psikologisnya, misalkan di sisi spiritual ataupun sisi fisiknya. Fisiknya anu napa kon melampaui niku mboten mboten cacak ngoten lho pripun niku bahasane. Gerakannya, ya, Sidrak. gerakannya melambat itu ya. Nggih, lambat. terus Gerakannya niku Pak melambat. napa Boleh? napa kupinge niki lho mboten beneran. Kupingnya berarti apa? Pendengar Kedengaran menurun Atau kurang. diresiki. ya berkurang. Ini Ya. lah ngomong kurang ngono kuwi. Ada yang lain? Daerah diresiki. Anu paningale Pak ampun mboten jelas. Matanya Pun sedikit rabun. Atau disikat. Motor. agak Agak rabun. rabun, ya. Artinya rabun itu sudah tidak terlalu jelas ya, Bu, ya. Ya. Ada yang lain? Pun niku Pak. Oke, kita berikan aplaus untuk Bu Mei. Ya. Sudah memberikan tambahan dari hasil diskusi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya di 3 kelompok ini tadi. Nah, mari kita lihat bersama di sini di poster ini ya. Nah, jadi kondisi dan persoalan lansia ya terkait dengan sisi fisiknya itu ada perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya satu adanya perubahan suhu tubuh. Misalkan apa? Karena ada perubahan suhu tubuh ini, ya, akhirnya kulitnya Mengerut. gitu. Benten toh. Sik zamane nom kalih zamane wis sepuh, gitu. Nek zamane awake dhewe mbiyen 20 tahun yang lalu, ibu-ibu zamane 20 tahun yang lalu, ini kulitnya masih kencang, masih cantik, masih ganteng. Nah, kalau sudah sekarang usianya 60-70 tahun, kulitnya berkeriput. Ya. Yang kedua, gangguan gerak. Nah, niki radang sendi wis mulai kena sendi-sendi, ya. Tulangnya wis lekas rapuh, ya. Makanya ini harus dijaga. Tulangnya bener rapuh pripun, ya. Nek sampun usia-usia seperti nggih panjenengan di atas 40 50 niku ya arang kading ngombe kalsium. Kalsium niku Nggih. napa lho Pak? Kalsium niku ya toh. Nggih. Jenenge pados ning apotek ya toh. Pokoke tuku kalsium matane mungkin didudohi kathah. Nggih. Kalsium niku nggih saged tumbas ning apotek, saged Apotek tebih Pak. apotek tebih. Mengke kersane dibetane yogane nek ning kutha ngoten nggih. Nggih Pak. Nggih. Yang ketiga ada gangguan panca indera. Nah, niku kados ingkang dipun aturaken dumain wau, nggih. Penglihatane menurun, fungsi penciumane menurun, kupinge malih rada budek, ora patek krungu, gitu. Terus indera pengecap itu apa? Beda nggih. Merasakan iki enak iki ora iki ora patek iso. Nah, terus salajengipun gangguan saluran kencing. Nah, nek pun sepuh niku seringkali ngompol sembarangan, nggih. Karena apa? Karena ada fungsi organnya itu sudah mulai menurun. Nah, nek wis suwi dienggo karo sing anyar niku nggih benten.
Nek wis tuwek karena itu sudah sering dipakai, apalagi kita tidak pernah melakukan perawatan yang baik, akhirnya Dipakai tipis. dipakai tipis. Nah, selanjutnya apa kondisi dan persoalan fisik itu gigi mulai tumbang, gitu. Mulai cepot rontok satu persatu, gitu. Kados apa Mbah Tomblok niku lah, Mbah Tomblok ya. Mbah Tomblok niku ternyata kula nyenten nek dereng kagungan gigi, ternyata giginya sampun Telas. ya. Pangan Nah, raya. akhirnya muncul penyakit kepikulan, stroke, darah tinggi dan lain sebagainya. Ini adalah apa kondisi dan persoalan lansia dilihat dari sisi fisiknya. Yang kedua, ya, terkait dengan ini menambahi dari apa yang tadi disampaikan oleh sinten wau Bu Risma Pak Niku. Bu psikologis ya, Bu Risma, ya. Nah, niki jadi di sisi psikologis ini ada perubahan emosi, ya, ada perubahan emosi. Biasanya muncul depresi, ya. Depresi ini kenapa? Niku Wedi Pak. wedi, ya. Wedi sing berlebihan, Khawatir. ya. Khawatir sing berlebihan. Nah, ini kenapa perubahan fisik dan fungsi anggota tubuh. Nah, terus akhirnya apa? Kesepian, teman mulai berkurang, takut tersingkirkan, itu apa? Dilihat dari psikososialnya. Nah, ada perasaan takut sakit, takut mati, takut kekurangan uang. Ini juga apa kondisi persoalan lansia di urusan psikososialnya ini. Nah, ada juga apa kondisi lansia itu ya seringkali marah-marah, ya niku wau diatur oleh apa Mbak Arisma niku wau sering marah-marah, terus sering ngamukan gitu, sidik-sidik ora bener. Nah, ini memang ada perubahan di psikososialnya. Adanya kemampuan berpikir yang menurun, terus emosi dan perasaan yang seringkali tidak apa tidak stabil. Nah, ini beberapa hal yang terjadi. Nah, kita detailkan dulu, kita lihat bersama-sama di apa poster di depan ini. Nah, yang pertama adalah adanya perubahan emosi, ya, adanya perubahan emosi. Jadi emosi yang tidak stabil, ya, muncul depresi. Depresi itu apa? Stres Pak. Stres. Terus apa boleh? Wedi khawatir. Khawatir, wedi, ketakutan, ya. Nah, gregekan. Nah, ini adalah ciri-ciri dan kondisi lansia dilihat dari psikososialnya. Nah, adanya perasaan kesepian, teman mulai berkurang, ya, takut tersingkirkan. Ini adalah perasaan-perasaan yang sangat wajar yang dialami oleh apa para lansia. Ya, mau nih koncone akeh, gitu. Mau nih bedino dolan, mau nih bedino kumpul-kumpul karo kanca-kancane. Nah, tapi kalau sudah lansia, akhirnya perasaan-perasaan ya orang duwe kanca, seperti disingkirkan, kesepian ini muncul. Selanjutnya yaitu apa? Takut penyakit, takut kena loro, takut mati, takut apa? Orang duwe duit, itu adalah apa? Kondisi-kondisi di para lansia yang harus kita apa? Fahami, gitu ya. Harus kita pahami. Nah, selanjutnya ini adalah cirinya adalah agresif. Jadi napa agresif niku? Niku wau diaturne Mbak Risma, nggih. Di diskusinya jenengan itu sering emosi, gitu. Sering emosi. Jadi sering marah-marah, ujuk-ujuk ngamuk. Nah, Pak Heri tadi menambahkan ujuk-ujuk bantingi piring dan lain sebagainya. Ini adalah ciri-ciri dan kondisi dari lansia. Dan ini harus kita pahami, ya, kita pahami. Nah, bagaimana memahami lansia nanti akan dijelaskan di apa
pertemuan selanjutnya. Nah, yang kedua, adanya perubahan sikap dan perilaku. Adanya perubahan sikap dan perilaku. Lansia itu pripun? Ada yang cenderung diam di rumah karena merasa dia sudah lansia, dia sudah tua, akhirnya dia lebih banyak di rumah. Nah, ada juga lansia yang akhirnya murung, sering melamun, terus mergo rene koncone ngomong, ora nek koncone guyon, ora nek koncone sing iso dijak bercerita. Nah, terus berorientasi pada masa lampau, sidik-sidik ngomongnya zaman biyene, aku ini zaman sik enom, zaman sik sehat, zaman sik sugih, zaman sik kuwasa dan lain sebagainya. Jadi ini kalau di bahasa kerennya sekarang itu namanya power syndrome. Jadi dia merasa sik kuat, sik kuwasa, sik duwe akeh, sik jaya. Nah, ini juga harus kita pahami. Terus perubahan sikapnya berhubungan dengan tetangga menjadi kurang baik. Ini dari sisi yang negatifnya. Jadi karena wis tuwek, nek anake tangga epek pelem, akhirnya diseneni. Nek anake tangga dolan ning omah, akhirnya diseneni dan lain sebagainya. Ngaten nggih? Ini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa nggih? Kondisi dan permasalahan lansia di psikososialnya. Yang terakhir, kondisi dan persoalan lansia di sisi spiritualnya, yaitu lansia itu akhirnya jarang beribadah. Nek tadi Bu Noni itu menyampaikan nom-nomane ora tau ning masjid, nom-nomane ora tau salat, apa neh zaman tuweke. Nah, yang kedua, tidak tabah dalam menerima kondisi penuaannya. Lah akhirnya Tanggoku ya. ngoten nggih? Wonten. Nah, akhirnya apa? Nek wis ora tek krungu, sudah krungon ya, sudah krungon, nek anake ngomong jareke, anake ngomong banter jareke Detak. Maneni dan lain sebagainya. Ini perubahan di sisi spiritualnya. Nah, selanjutnya kurang mau berbagi dengan orang lain. Jadi nek wis tuwek niku akhirnya nek karo wong liya itu enek perasaan eman dan lain sebagainya. Yang keempat, selalu menunjukkan super powernya dan menganggap diri selalu benar. Nah, niki yang saya katakan tadi post power syndrome. Jadi nek dadi wong tuwek kuwi mesti seolah-olah benere, seolah-olah merasa sing paling iso, sing paling pinter, merasa banyak pengalaman. Nah, dari tiga ini harus bisa kita pahami bersama agar kita ketika hidup dengan ibu bapak kita atau mbah kita yang sudah lansia ini kita bisa nyurteni gitu ya, bahwa ya memang lansia itu punya karakteristik, ciri-ciri dan persoalan-persoalan semacam ini. Sehingga ketika nanti kita sudah belajar bersama-sama terkait dengan kondisi dan permasalahan lansia, nah ini nanti kita bisa lebih arif, lebih bijaksana. Nek wong tuwek iki sekali ngomong ya aja terus di Paitu. Ya toh? Seperti itu bisa dipahami? Ya. Sekali lagi terima kasih, tepuk tangan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya.